Assalamualaikum rekan Haba. Sejumlah kanun dan perda untuk Aceh masih menggantung di Kemendagri, mulai dari kanun bendera, pertanahan, bahkan kanun keluarga, dan lain-lain. Salah satu yang paling membuat gundah gulana publik, yakni terkait revisi kanun jinayah. Bertahun-tahun, kanun tersebut tak kunjung rampung. Akibatnya, berbagai opini muncul. Siapa yang bermain dengan revisi kanun ini? Untuk itu, pada episode kali ini telah hadir di Nahaba Podcast Direktur LBH Banda Aceh Aulianda Wafisa. LBH dalam revisi kanun ini sebagai leading sektor dalam mengadvokasi sehingga segera disahkan. Selamat datang Pak Aulia. Halo Bang Duli. Ya, sehat kan? Alhamdulillah sehat. Ini kan masih menjadi sebuah pertanyaan publik ya. Revisi kanun itu kalau tidak salah sejak 2021 ya mulai bergulir. Mungkin bisa diceritakan liku-liku perjalanan kasus itu, Pak Dit. Terima kasih banyak Bang Duli. Sebetulnya pertama kali inspirasi kita untuk gerakan revisi kanun jinayat ini sejak 2019. 2019 Pak. Pertama kali. Waktu itu tapi kita masih dari luar ya. Masih kita membangun narasinya karena memang pada saat itu bertepatan dengan ada satu kasus di daerah Luxmawe, cukup ekstrim kasusnya, kekerasan seksual waktu itu. Dua orang pelaku, korbannya bisa mencapai 15-16 orang pada saat itu. Kita tidak menangani langsung kasusnya, tapi kita melihat pada saat itu ada potensi bahwa kecenderungan putusan pengadilan itu terhadap tindak pidana perkosaan dan pelecehan seksual ini adalah penerapan hukuman cambuk. Masih cambuk-cambuk aja gitu. Cambuk. Dipukul 2 kali lepas gitu. Ya katakanlah 200 kali. 200 kali. 200 kali itu kan kalau kita ya mungkin 20 menit lah di panggung itu. Dengan kepedihan si anak jadi korban itu ya. Iya, iya. Tidak seimbang, itu harga yang terlalu mahal untuk dibayar. Nah, pada saat itu kita sampaikan bahwa harusnya untuk tindak pidana perkosaan dan pelecehan seksual itu menerapkan hukuman penjara, bukan hukuman cambuk. Tapi untuk jarimah yang lain, misalnya maisir, khamar, zina, silakan, nggak ada masalah. Tapi khusus untuk pelecehan seksual dan perkosaan kita harapkan itu cambuk. Nah, pada saat itu 2019 kita mulai bicara bahwa sepertinya ada titik lemah dalam kanun jinayat kita. Jadi, tapi memang prosesnya agak panjang, sehingga 2021 itu masuk dalam program legislasi DPR Aceh. Jadi 2021 mulai dibahas di DPR. RDPU, udah sebelum RDPU. Ya, pembahasan beberapa bulan, hampir setahun, kemudian akhirnya di paripurna rapat dengar pendapat umum di November 2022. Tapi memang pada saat itu pemerintah Aceh dan DPR termasuk semua stakeholder yang terlibat, Dinas Syariat Islam, DP3A. Ini Pak Dir kan artinya sudah 2 tahun ya RDPU itu. Mestinya sebuah kanun itu berapa lama setelah RDPU paripurna di DPR? Tidak lama ya, karena setelah di RDPU itu kan mekanismenya dia harus dikirimkan ke Kementerian Dalam Negeri untuk proses fasilitasi. Nah, di sini kemudian kita melihat ada hambatan-hambatan yang menyebabkan kanun ini belum bisa dimasuk dalam lembaran daerah untuk diundangkan. Nah, hambatan itu yang menarik nih Pak Dit. Kira-kira hambatan itu bisa dijelaskan tuh? Ya, gantung di mana gitu hambatan itu? Sebetulnya ada 2 gelombang hambatan sebetulnya. Gelombang pertama itu ketika proses revisi ini sedang bergulir. Karena memang anggapan orang bahwa revisi kanun jinayat ini sama dengan melemahkan syariat Islam. Ada yang dirugikan gitu, merasa gitu? Awalnya seperti itu bahwa banyak komunitas, banyak pihak yang menganggap revisi kanun jinayat ini adalah melemahkan syariat Islam. Melemahkan. Karena direvisi artinya itu akan melemahkan syariat Islam. Tapi kemudian kita bangun diskusinya cukup panjang dengan semua orang. Berarti awalnya kekhawatiran. Nah, tapi pada akhirnya semua anggapan itu bisa diterima
Karena memang revisi ini tujuannya untuk menguatkan syariat Islam, untuk menguatkan kanun jinayat itu, dan dengan sendirinya akan menguatkan Penerapan Islam itu sendiri. penerapan syariat Islam di Aceh. Sudah selesai satu masalah tuh, Bang Juli. Ya. Nah, masalah kedua adalah ada grup lain. Grup lain ini gimana? Nah, grup lain ini yang kemudian begini. Mereka sama-sama berpikir, mereka juga berpikir bahwa ada kelemahan dalam kanun jinayat. Mereka, tanda petik, mereka itu dalam tim atau Sebetulnya luar tim. di luar tim, di luar tim. Kita ajak sebetulnya mereka dalam pembahasan, cuman mereka nggak mau, tidak melakukan itu. Jadi selama pembahasan di DPR itu tidak ada narasi lain yang masuk dalam pembahasan. Tapi mereka justru nanti kita akan menuju ke sana. Nah, jadi sebetulnya orang-orang ini, grup-grup ini juga berpikir kanun jinayat ini lemah dan harus dikuatkan. Nah, tapi secara besar, secara kalau kita lihat kasat mata, seakan-akan visinya sama nih. Seakan-akan visinya sama. Seakan-akan visinya sama. Nah, tapi karena LBH pada saat itu yang sebagai civil society ya, yang mendorong ini, kita yang pimpinlah proses ini sebetulnya sebelum masuk ke DPR. Nah, upaya-upaya memasukkan ide lain ini kemudian ditaruh di pundaknya LBH. Sementara kita berpikir tentang revisi ini dengan cara kita sendiri, dengan visi kita sendiri, soal jambu dan sebagainya tadi. Harusnya dia kumulatif. Singkat cerita, proses revisi selesai. Kita anggap bahwa kanun yang jinayat yang baru, walaupun ini belum bisa berlaku ya, itu jauh lebih baik daripada kanun jinayat yang lama yang sedang berjalan. Apakah dia sempurna? Tentu tidak. Nah, orang-orang ini berpikir fatalis. Kalau tidak semua usulan kita masuk, kita harus ditolak semua. Nah, di sini mulai kelihatan perbedaan. Bagi kami, apapun yang bisa kita capai untuk saat ini, itu harus kita terima dulu sebagai sebuah kemenangan kecil. Dan ini juga menjadi semua kemenangan orang Aceh. Tentu kita tahu belakangan angka perkosaan kita tertinggi semakin tinggi malah. Tinggi di Indonesia bahkan. Nah, ini sebetulnya linier menyambung dengan upaya kita bahwa harus ada penguatan dalam kanun jinayat. Begini Bang Juli. Ya. Jadi kalau dari pandangan LBH sendiri sebagai yang terus mengadvokasi menyuarakan agar kanun ini segera disahkan, ada dugaan pihak yang bermain sebenarnya sehingga kemudian lamban ya itu turun. Ada dua, saya bagi ke dalam dua kategori. Begini, untuk kasus kekerasan seksual, kita bicara kanun jinayat ini khusus untuk kekerasan seksual, kejahatan seksual. Iya, bukan untuk yang lain. Jadi cuma ada dua bab di situ. Nah, untuk dua bab ini, pelecehan seksual dan perkosaan, itu juga diatur dalam undang-undang lain. Nah, undang-undang lain ini antaranya adalah jika korbannya anak, dia diatur juga dalam undang-undang perlindungan anak. Jika korbannya bukan anak dan sebagainya, maka di 2023 itu kan sudah sahkan undang-undang TPKS, tindak pidana kekerasan seksual. Kita juga mengakui bahwa dua undang-undang ini juga bagus dalam konteks pemidanaan, dalam konteks perlindungan, dalam konteks pemulihan dan sebagainya. Kanun jinayat kita yang sudah kita revisi ini memang mengarah ke sana. Namun begini Bang Juli, seperti ada semacam ego kecil bahwa seharusnya yang berlaku itu adalah undang-undang perlindungan anak dan undang-undang TPKS. Seharusnya. Nah, dalam situasi saat ini, itu kan secara hierarki perundang-undangan memang harusnya seperti itu. Tapi politik hukum kita berkata berbeda. Karena dalam kanun jinayat kita dijelaskan semua ketentuan yang berlaku dalam kanun jinayat, tapi juga berlaku diatur dalam perundang-undangan yang lain, itu yang berlaku adalah yang dalam kanun jinayat. Kanun jinayat, karena itu karena keacehan. Karena kekhususan, karena keistimewaan itu, kan penerapan syariat Islam. Nah, kenapa revisi ini kemudian
dihambat sebetulnya. Karena dianggap tidak perlu melakukan revisi kanun jinayat, tapi justru perlu melakukan advokasi untuk pemberlakuan undang-undang TPKS. Pertanyaannya sederhana. Ketika Anda mau mengadvokasi undang-undang TPKS agar itu berlaku di Aceh, sampai kapan Anda mau melakukan? Sejak disahkannya undang-undang TPKS tahun 2023, sampai sekarang itu belum bisa dipakai di Aceh. Intinya di sini berarti ada egoisme sektoral ya. Iya. Lebih mengedepankan itu ya. Iya. Pada kemaslahatan Iya. Acehnya. Jadi mereka tidak bisa menganggap bahwa pengesahan kanun jinayat yang baru ini sebagai target antara untuk menyelesaikan solusi saat ini. Sambil kita memiliki instrumen lain yang jauh lebih komprehensif untuk itu. Dari 2022, RDPU kanun jinayat sampai sekarang, Agustus 2024, kita itu masih pakai kanun jinayat yang lama. Nah, kelompok-kelompok yang menolak kanun jinayat versi baru ini justru nggak melakukan apapun. Nah, pada saat yang bersamaan, secara paralel, korban berjatuhan terus, Bang Juli. Iya. Siapa yang mau tanggung jawab? Nggak ada. Penerapan hukuman cambuk bagi pelaku perkosaan itu masih terjadi. Bagi pelaku kekerasan pelecehan seksual masih terjadi. Masih dijatuhkan itu oleh Mahkamah Syariat kita, bahkan oleh kasasi. Nah, ini yang kita pikir kemudian tidak realistis. Itu gelombang pertama. Nah, penghambatan kedua adalah, jadi begini, ketika proses fasilitasi dari pemerintah Aceh ke Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Dalam Negeri kan meminta masukan dari kementerian lembaga yang lain. Kementerian lembaga. Ya. Bukan dari. Ada beberapa. Ada Komnas Perempuan, ada Komnas HAM, ada KPAI. Yang terlibat dalam kementerian lembaga lah. Ya, begitu. Nah, masing-masing kementerian lembaga ini memberikan masukannya terhadap revisi kanun jinayat. Sementara mereka ini mungkin kebanyakan tidak tahu soal Aceh. Ya, mereka melihat Aceh kan dari Jakarta. Tidak melihat Aceh dari sudut pandang orang pertama ataupun sudut pandang orang kedua. Mereka melihat Aceh ini kan dari jauh. Aceh kan dikenal di luar Aceh kan sebagai ekstremis ya. Ekstremis ya. Ekstremis sayap kanan, intoleran, tinggalan, terbelakang dan sebagainya, masih menerapkan praktik-praktik zaman dahulu yang tidak relevan. Itu kan karena dilihat dari sudut pandang lain. Tidak ada usaha untuk melihat ini dari sudut pandang orang Aceh. Jadi bisa disebut itu sebagai salah satu faktor mungkin ya, yang kemudian bisa terlambat gitu ya. Iya, karena yang dikritik terhadap kanun jinayat ini oleh kementerian-kementerian lembaga itu satu sih sebetulnya. Satu kementerian lembaga. Iya. Sebut aja Bang. Sebut aja. Ya itulah. Tapi pada intinya idealnya yang diminta pendapat itu siapa? Idealnya. Ya, memang Kementerian Dalam Negeri harus minta pendapat banyak pihak. Tapi dari pendapat-pendapat ini tidak semuanya itu realistis untuk situasi Aceh saat ini. Saya kasih contoh. Kritik terhadap kanun jinayat adalah penerapan hukuman cambuk. Penerapan hukuman cambuk yang dikritik ini beda dengan kritik kita terhadap penerapan hukuman cambuk. Kritik kita terhadap penerapan hukuman cambuk adalah ketika orang melakukan perkosaan, dicambuk 200 kali maksimal. Hari itu juga dia pulang. Dia bertemu lagi dengan korban, dengan lingkungan yang sama. Dia sudah menjalani semua proses hukum. Maka yang akan terintimidasi selanjutnya adalah si korban dan keluarganya. Bahkan si pelaku tidak tertutup mungkin melakukan kejahatan selanjutnya gitu. Mengulang kembali. Kita kasusnya seperti itu, tapi kita nggak usah cerita detail kasusnya. Nah, sementara kritik lain terhadap penerapan hukuman cambuk adalah cambuk ini dianggap sebagai salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Kurang ya itu. Ya, karena di depan umum, kekerasan dan sebagainya. Kekerasan terhadap tubuh dia ya. Iya. Tapi kan yang namanya hukuman kan tentu akan menimbulkan penderitaan bagi orang yang sedang menjalani hukuman gitu. Namanya nggak bersalah ya kan? Namanya juga hukuman gitu. Kalau hukuman itu menggembirakan kan bukan hukuman. Mau jangan melakukan sesuatu hal. Kira-kira begitu. Nah, ketika kritiknya adalah terhadap penerapan hukuman cambuk, semua dalam kanun jinayat itu cambuk seharusnya dihilangkan menurut mereka. Nah, kalau itu kritiknya, itu tidak relevan
dengan situasi revisi saat ini. Karena kritik terhadap penerapan hukuman cambuk di Aceh itu sudah terjadi bahkan sejak awal penerapannya. Di tahun 2002, 2003. Waktu itu kan masih cuman maisir, khamar, zina. Satu lagi khalwat. Sejak saat itu sudah dikritik penerapan hukuman cambuk seluruhnya. Tapi itu dijawab oleh pemerintah Aceh, oleh guru-guru besar, oleh ulama dan sebagainya. Nah, tidak menemukan kritik itu saat proses revisi ini sedang kita lakukan, karena semangatnya berbeda. Semangat kita adalah pemberatan hukuman bagi pelaku, satu. Yang kedua, pelindungan dan pemulihan bagi korban. Bukan konteks cambuk itu sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Itu diskusinya lain. Gitu. LBH tidak mampu melakukan itu, dan LBH tidak mengaspirasikan bahwa penerapan hukuman cambuk dalam kanun jinayat itu untuk dihapuskan. Dari penjara ya. Harus diutamakan penjara. Khusus untuk dua jarimah ini, pelecehan seksual dan perkosaan. Nah, dalam revisi yang baru, Bang Juli, seseorang jika terbukti bersalah melakukan itu, dia dicambuk dulu. Setelah dicambuk kemudian dipenjara. Kalau yang sebelumnya, kalau cambuk aja, kalau penjara aja. Kalau denda aja. Ya. Sekarang dia dikumulasi. Efek jerah lah kan. Tujuannya efek jerah. Efek jerah, dan dia di dalam penjara itu Tobat, ya. Iya, pertobatan dan sebagainya. Tapi korban dan keluarganya itu punya waktu yang cukup untuk melakukan pemulihan terhadap trauma itu. Trauma si korban. Untuk memulihkan kembali situasi seperti sedia kala. Walaupun kita tahu nggak ada harga yang bisa dibayar. Nah, mungkin itu mengambangnya ini akibat hukuman tadi yang berlapis itu mungkin menurut. Tapi kan kalau kita pikir kan kenapa harus kemudian diperlama maksudnya? Berarti siapa yang dirugikan di sini kan? Pelaku kan gitu. Yang dirugikan kan justru korbannya. Nah, maksudnya ini dari pemerintah, maksudnya dari pemerintah kemudian kan memperlambat nih. Apakah melindungi sebenarnya pelaku jika ada pelaku gitu? Ya. Kalau di level pemerintah Aceh semuanya udah sepakat jadi bottleneck-nya memang di kementerian lembaga itu yang ada di Jakarta. Berarti boleh ya kita beropini bahwa itu memang ada intrik politik dari tumpang tindih regulasi. Jadi ada dua list standar ganda yang digunakan oleh mereka. Saya kasih contoh. Gitu. Ketika undang-undang TPKS digodok, dibahas dan sebagainya, diadvokasi oleh Komnas Perempuan, oleh civil society. Kemudian disahkan tahun 2023 yang lalu. Semua orang berselebrasi, senang gembira karena undang-undang TPKS akhirnya disahkan. Tapi begini, apakah undang-undang TPKS yang baru itu memuat semua bentuk kekerasan seksual di dalamnya? Tidak. Komnas Perempuan itu merilis ada 15 bentuk kekerasan seksual. Dan 15 bentuk ini tidak baku. Bisa bertambah sesuai dengan perkembangan zaman. Setidaknya saat ini ada 15 bentuk kekerasan seksual. Perkosaan, eksploitasi seksual, penjeratan hutang untuk termasuk hitan perempuan yang baru-baru ini heboh. Ya, PP 28 ya. Ya, itu dianggap oleh Komnas Perempuan sebagai bentuk-bentuk kekerasan seksual. Ada 15. Kalau kita buka websitenya, itu ada booklet yang menjelaskan itu cukup bagus. Kami berpegang teguh pada itu. Tapi, ketika mereka melakukan advokasi terhadap undang-undang TPKS, apakah undang-undang TPKS itu memuat semua bentuk kekerasan seksual yang dilumatkan oleh Komnas Perempuan? Ada 15. Tidak. Marital rape tidak ada di situ. Dalam undang-undang TPKS. Hitan perempuan tidak ada di situ. Tapi semua pihak kemudian bergembira juga ketika undang-undang TPKS ini disahkan. Walaupun tidak menang semua, ada kemenangan yang bisa dirayakan saat ini. Itu sebagai solusi sementara untuk penguatan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual. Nah, itu bisa diterima, walaupun tidak semua usulan mereka dimasukkan di situ. Tapi ketika dengan kanun jinayat, semua tidak ada usulan mereka yang masuk,
Mereka nggak bisa terima ini. Tapi undang-undang TPKS tadi kalau lokusnya di Aceh juga dimainkan dengan undang-undang itu atau dengan kanun Indonesia yang sudah ada? Jika Lokusnya di Aceh ya. lokusnya di Aceh, jika selain pelecehan seksual dan perkosaan, maka undang-undang TPKS masih bisa berlaku. Jadi dalam undang-undang TPKS itu banyak bentuk kekerasan seksual. Tapi dalam kanun jinayat, bentuk kekerasan seksualnya cuma 2. Selain yang 2 ini, maka undang-undang TPKS masih bisa berlaku. Nah, ini yang gagal dipahami oleh mereka. Seolah-olah sama sekali undang-undang TPKS dan undang-undang perlindungan anak itu tidak bisa berlaku di sini. Tentang eksploitasi anak misalnya. Kanun jinayat kita tidak mengatur soal itu. Undang-undang perlindungan anak mengatur soal itu. Nah, undang-undang perlindungan anak bisa dipakai untuk itu. Begitu juga dengan TPKS. Bisa dicontohkan ke undang-undang ketika memang memberikan hukuman ya. Kalau jungto nggak bisa. Nah, memang kewenangan mengadilinya berbeda. Undang-undang satu. Kalau Mahkamah Syariah kita itu kewenangannya adalah Mahkamah Syariah. Kalau undang-undang TPKS itu pengadilan negeri. Tapi ini kan bisa dilakukan. Bukan sama sekali tidak bisa dilakukan. Nah, kalau kami nilai, sebetulnya mereka memang tidak mau ini diatur sama sekali oleh kanun jinayat. Tapi mereka nggak berani bilang itu. Mereka nggak berani bilang itu. Mereka ini kan? Iya. Kata mereka ini gue masih mencari. Nggak berani. Jadi begini, mereka pakai Kemendagri, bersembunyi di belakang Kemendagri dengan tujuan yang berbeda sebetulnya. Karena jawaban Kemendagri terhadap kanun jinayat ini itu umum. Mohon dipertimbangkan melihat undang-undang TPKS, undang-undang perlindungan anak, KUHP yang baru. Jadi kalau dari pandangan LBH, mungkin itulah faktor penghambat kemudian sampai hari ini belum turun, belum menjadi lembaran negara. Itu penghambat-penghambatnya. Atau mungkin ada sisi lain lagi ya. Begini, kadang-kadang kita ini kan gini, ada kelompok yang merasa mereka lah yang paling berhak bicara soal sesuatu. Ego sektoral lagi. Ego. Sebetulnya bukan ego sektoral, ini feodalisme sebetulnya. Dianggap bahwa siapapun yang bicara soal ini, itu kadarnya, kualitasnya jauh di bawah mereka. Hanya saya yang paling fasih melakukan itu. Jadi ini kalau istilah orang Aceh, kalau saya gagal, maka orang lain harus gagal juga. Itu kan iri dengki, penyakit hati itu sebetulnya. Nah, padahal mereka ini gagal ini sudah bertahun-tahun. Nah, ketika ada inisiatif lain, walaupun kita belum bisa ya, kalau kita minta 10 belum bisa kita dapat 10. Kita dapat 3, 4, 5 aja udah cukup gitu. Nah, ini nggak bisa diterima. Karena dia sama feodal, yang kedua dia fatalis. Ini bahaya ini. Orang nggak bisa kenal kompromi, tidak mengerti negosiasi. Hanya saya yang benar. Saya yang benar, maka semua orang harus dengar saya. Ikuti saya. Ada satupun yang saya mau tidak dikabulkan, maka semuanya akan saya tolak. Nah, mereka ini ketika pembahasan di DPR tuh nggak berani masuk ke DPR. Tidak berani mereka sama sekali mengintervensi pembahasan di DPR. Nggak ada. Tidak ada upaya yang mereka lakukan agar mereka itu bisa mewarnai pembahasan ketika ini berlangsung di kantor DPR kita. Walaupun mereka mengetahui bahwa proses pembahasan ini sedang bergulir. Seharusnya kalau mereka memang mau kasih ide, disitulah waktu yang tepat untuk memasukkan ide mereka. Tapi karena mereka ini punya channel di Jakarta, kan nggak laku nih, yang kayak gitu kan nggak laku di Aceh. Mainnya di Rapat ke Jakarta, mereka mainnya di sana melalui kementerian lembaga ini. runyamlah kemudian semua. Runyamlah semua. Ketika sekarang kita minta, terus yang sekarang orang dicambuk itu siapa yang mau tanggung jawab? Mereka pura-pura bersiul-siul aja tuh. Korban terus berjatuhan. Korban berjatuhan. Yang menangani korban lembaga seperti kami, pengada layanan. Mereka tidak menangani korban.
Dari kajian-kajian ini yang sedang kita bicarakan ini, kalau langkah idealnya sehingga kanun itu cepat menjadi lembaran lembaran negara itu apa? Yang harus ditempuh oleh pemerintah Aceh atau segenap masyarakat Aceh Ya sekarang atau sekarang bagaimana? prosesnya sedang menuju fasilitasi kedua. Jadi walaupun demikian, pendapat anggapan Kementerian Dalam Negeri terhadap revisi kanun jinayat itu kemudian dibaca dan dipahami dengan baik oleh pemerintah Aceh, termasuk kami di dalamnya, oleh DPR dan semua pihak. Bulan Mei yang lalu, Komisi 1 DPR Aceh, karena di situ dibahas, pemerintah Aceh melalui Biro Hukum, Sapol PPWH, Dinas DP3A, kemudian ada Portfoliasa juga, dan ada LBH. Kita baca tanggapan Kementerian Dalam Negeri, kita buka kembali draft rancangan kanun. Jinayat. Bukannya sama sekali tidak kita pertimbangkan pendapat Kemendagri itu. Kita baca dan kita perbaiki di situ. Kita coba sesuaikan dengan apa yang disarankan oleh Kementerian Dalam Negeri. Dan sudah berhasil, alhamdulillah. Semua sudah sepakat, tanggal 21 Mei 2024, semua sudah sepakat, ini sudah kita perbaiki kembali. Kita coba Tapi sesuaikan. tidak menghilangkan substansi. Oh, Substansinya enggak hilang. Sama sekali tidak hilang substansinya. Karena substansi perlindungan terhadap korban, pemulihan terhadap korban itu memang sejak awal itu yang dibingungkan sih. concernnya memang itu sebetulnya. Dan ini menuju fasilitasi kedua. Nah seharusnya orang-orang itu melalui jaringan-jaringannya Sehingga cepatlah ini kan. ini Kalau mendukung dulu cepatan pengesahan kanun jinayat yang baru, bukan yang lain. Persoalan Anda kemudian sedang melakukan advokasi terhadap undang-undang lain, ya silakan Anda lakukan. ya, dua hal yang berbeda ya. Dua hal yang berbeda. Kayak begini, anggaplah besok itu berlaku kanun jinayat yang baru. Tapi lusa, undang-undang TPKS berlaku juga di Aceh. Kan nggak ada ruginya. Nggak ada masalah. Daripada seperti ini, ditarik, dihambat, dicegal, dikasih argumentasi-argumentasi yang tidak substansial juga. Sekarang kita status quo. Masih menggunakan kanun jinayat versi lama, tahun 2014. Korban berjatuhan terus. Jadi revisi bergantung terus. Jadi anggapan bahwa cita-cita ada penguatan terhadap korban, pemulihan oleh negara terhadap korban dan keluarganya, itu seharusnya linier ataupun tegak lurus dengan upaya yang sedang kita lakukan. Karena di satu sisi kita ngomong perlunya penguatan terhadap korban, di sisi lain kita tidak melakukan apapun. Nah ini kontraproduktif. Nah ini yang menurut kami menjadi hambatan utama terhadap kecepatan pengesahan ini. Baik, Pak Dir LBH Banda Aceh. Dari sekelumit masalah ini seperti banyak ini, kelumitnya ini banyak. Mulai dari tumpang tindih regulasi yang kemudian ada tim-tim yang bermain seolah-olah sama satu perahu, tapi begitu di luar mungkin tidak beda perahu ya. Mungkin ada harapan kemudian pada tim-tim itu, silakan Paulia. Benar ada, bikin satu perahu. Sebetulnya kita ajak mereka dalam. Nah setelah kita ajak satu perahu nih, nggak mau, mereka suruh kita dorong gerobak sayur mereka sendiri. kita semuanya mau. Kita minta sebetulnya, kami sedang melakukan A, B, C, D terkait dengan kanun jinayat. Kami butuh bantuan kalian. Kami perlu bantuan kalian. Bisa nggak kalian support kami? Awalnya mereka bilang bisa, tapi dalam perjalanan mereka bawa bendera mereka sendiri. Nah ini nggak fair menurut gue. Padahal kita ajak satu perahu, katanya oke. Oke. Setelah sampai di perahu, pindah perahu lain. Pindah perahu lain, dia congkel perahu kita. Ini menurut kami tidak beretika juga. Karena sejauh ini kan kita namanya
membangun gerakan ini kan berkolaborasi, Bang Juli. Betul. Tidak boleh Nggak person-person. mungkin sendiri. Nah, kami berkolaborasi dengan banyak sekali pihak. Banyak sekali. Ada berapa? Dengan komunitas. Jumlahnya aja. Kayak 10, Bisa lebih. bisa lebih. Tapi segelintir orang-orang ini, sebetulnya orang-orang tua feodal ini. Dari 10 tadi umpamanya 10, ada 50% atau 30 yang boleh Lebih sebetulnya. berubah bendera gitu. Membawa benderanya sendiri dari. Yang bawa bendera sendiri itu kecil sebetulnya. Ya, 3, 4, 5 orang. Tapi suara mereka gede mungkin di Trump. Mereka punya kawan-kawannya di. Itu dia. Kita kan orang daerah ya kan, susah. Sedikit tapi punya tiang yang besar. Nah, kita salut juga dengan kekuatan itu sebetulnya. Jadi ini sebetulnya lawan yang tangguh juga, Bang Juli. Iya. Ya, Sedikit tapi tangguh gitu. tangguh, memang solid mereka. Cuman ya pakai kacamata kuda tadi, nggak mempan lagi kita ajak diskusi. Nggak, kita sampaikan. Sampaikanlah ke mereka ini di konstitusi. Nah, kalian sebaiknya beginilah. Pahami aja dulu situasinya, kemudian kita bisa terima aja kemenangan kecil ini supaya aspek perlindungan, aspek penguatan terhadap korban ini bisa kita jalankan segera. Ini Jangan kalau lebih high ini kan kalau masyarakat Aceh. untuk semua untuk 5 juta orang termasuk untuk dia. Untuk dia juga. Ya iyalah. Sadarlah. Kan semua orang bisa jadi korban gitu. Hari ini mungkin bukan Anda yang jadi korban, tapi bisa jadi. Siapa tahu. Tapi semoga nggak kejadian. Semoga kejadian. Tapi segera sadarlah. Ya sadar. Untuk 5 juta masyarakat. Ya ini mungkin kami harap ini jadi pintu pertobatan kita semua sebetulnya. Agar melihat vokasi ini tidak dengan cara kaku, tidak fleksibel, pakai kacamata kuda. Harus fleksibel. Supaya kita itu bisa menikmati semua kemenangan, walaupun kemenangan kecil. Kan nggak apa-apa. Oke, Pak Ol ya, udah hampir 30 menit kita ngobrol bersama soal kanon ini. Mudah-mudahan segera terrealisasi ya. Harapan kita agar kanon ini segera menjadi lembaran negara lah. Sehingga Amin. tidak lagi berkutat pada kanon sebelumnya. Waktunya tahun ini. Udah capek-capek revisi. Masa kemudian tidak ada hasilnya gitu. Bertahun-tahun kita menunggu perubahan terus berjatuhan. Jadi kita harapkannya seperti itu. Terima kasih Pak Ulia sudah kasih hadir banyak, ke Nahaba Podcast. Nanti mungkin lain waktu akan kami undang kembali. Baik. Salam sehat. Alhamdulillah. Panjang umur perjuangan kita. Amin.